Baik, selamat siang Pak. Nama saya Mikal Nikolas Seragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S230034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum eh, mata kuliah. Praktikum pertama kita pada mata kuliah eh, pengembangan aplikasi mobile. Jadi sini sebentar. Jadi sini kita disuruh untuk membuat program to-do list. Nah, dari sini kita sudah diusul untuk membuat proyeknya, untuk settingan-settingan pada proyek ini juga, untuk namanya. Nah, sini juga kita sudah dapatkan code yang itu ada to-do, to-do repository, dan lain-lain. Nah, jadi tugas kita eh, di sini itu adalah untuk melengkapi fitur-fitur pada aplikasi to-do list di tahapan 2.3 atau tadi program to-do yang sudah kita buat. Yaitu dari program update to-do untuk memperoleh data yang to-do telah ditambahkan, search to-do, dan juga sort atau mengikutkan to-do-nya. Jadi untuk aktif yang dikumpulkan ada source code untuk latihan pada 2.2.2.1, 2.2.2. Untuk namanya juga sudah diberikan. Jadi di sini juga ada dikumpulkan source code pada GitHub untuk tulisnya. Baik, jadi sini saya tidak menjelaskan untuk bagian yang latihannya. Saya langsung menjelaskan untuk to pada code to do yang sudah saya kerjakan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini. Pada entities pada folder entities ini ada nama file dulu, nah di mana nanti kode ini adalah dia digunakan untuk eh, merepresentasikan satu data tugas atau tulis tadi. Nah, sini ada tiga properti utama, itu ada ID, title, dan juga apakah is finished dia itu udah selesai atau belum. Nah, nanti properti ID ini bertipe integer, untuk title string, is finished ini boolean, dia true atau false. Nah, dalam kelas ini juga ada write function, fungsi toString, yang namanya fungsi untuk mengatur bagaimana nantinya data to do ini bisa ditampilkan dan dicetak untuk ke layar. Nah, kalau misalnya nanti dia is finish itu bernilai true, maka nanti statusnya itu adalah dia menampilkan kalau misalnya itu sudah selesai gitu. Nah, jadi outputnya itu akan berbentuk nanti ada ID, ada judul judul atau title-nya, lalu ada statusnya itu sudah selesai atau belum. Lalu yang selanjutnya pada I2 repository ini, jadi ini gunanya untuk mendefinisikan eh, gunanya untuk apa namanya sebagai aturan untuk mengolah data itu pada aplikasi tulis kita ini nanti. Nah, ini eh, dia nggak meng- mengimplementasikan kodenya, tapi dia hanya berisi daftar fungsi yang wajib diimplementasikan oleh kelas lainnya yang ingin menangani penyimpanan dan juga pengelolaan data tugasnya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada get all to do's yang digunakan untuk mengambil semua daftar tugasnya, add to do untuk menambahkan to do-nya, remove to do untuk menghapus, update to do untuk mengupdate datanya, search to do untuk mencari datanya, dan sort to do untuk mengurutkan datanya itu nanti. Lalu untuk yang pada bagian to do repositories ini, nah, jadinya adalah implementasi nyatanya. Nanti di sini kita implementasikan kode-kodenya. Ini. Ini adalah berada pada package repositories. Nah, ini gunanya untuk mengelola data tugas studinya tadi pada aplikasi studinya itu. Nah, jadi nanti sini ada tujuh repository ini berfungsi untuk atau bertugas nanti memiliki tugas dan tujuan untuk menyimpan, menambah, menghapus, mengubah, dan juga mencari eh, dan mengurutkan daftar tuduh kita nanti. Dan dalam sebuah array yang dapat nama data ini. Jadi sini kalau misalnya kita lihat di sini sama ya sebenarnya untuk fungsi get al to do ini untuk mengambil semua tuduhnya, add to do untuk menambahkannya inilah fungsinya. eh Lain untuk menghapus to do, mengupdate to do, share to do, dan juga sort to do. Nah, ini adalah bagian yang yang penting karena yang digunakan untuk eh, bagaimana nanti alur to do ini bekerja. Nah, ini nanti berperan sebagai pengelola utama to do dalam program kita ini nanti.
Lalu yang selanjutnya itu ada pada I2Do service ini. I2Do service ini adalah untuk lapisan layar atau service layar pada aplikasi to-do list. Nah, ini nanti akan menjadi penghubung antara bagian tampilan dan juga bagian penyimpanan datanya. Sama juga ini show to do, add to do, dan lain-lain. Nah, nanti untuk tipe data yang disimpan. Nah, secara keseluruhan nanti ini gunanya untuk mengatur alur logikanya aja menggunakan to do agar bagian tampilan itu nggak langsung berhubungan dengan repository. Nah, dengan adanya service ini nanti dia itu nanti akan lebih rapi dan juga terpisah logika prosesnya itu juga penyimpanannya. Sehingga nanti lebih mudah dikembangkan di kemudian ininya. Lalu selanjutnya itu ada to-do service yang dimana to-do service ini adalah eh, untuk mengatur alur kerja aplikasi to-do-nya. Ini untuk menangani alur apa namanya alur kerja aplikasi to-do kita dan juga interaksi antar pengguna untuk menampilkan pesan serta juga memastikan bahwa satu repository itu hanya fokus pada penyimpanan data. Nah, ini nanti juga gunanya untuk supaya program kita itu lebih rapi dan juga agar penyimpanannya itu dipisahkan dengan jelas. Lalu sini ada input utils yang ini gunanya ini waktu untuk mempermudah proses inputnya aja dari pengguna. Sehingga nanti bagian lain dari program ini nggak perlu mengodel atau menuliskan kode input berulang-ulang, cukup memanggil input util, langsung kita masukkan di pesannya. Lalu di sini ada to do view, yang dimana to do view ini untuk untuk mengatur bagian tampilannya. Nah, jadi to do view ini bertugas untuk menampilkan menunya nanti kepada kita atau pengguna atau usernya kan. Jadi nanti akan menerima input dari keyboard melalui input util tadi, input utils yang ini. Nah, dia akan meneruskan perintah tersebut ke to do service. Nah, untuk diproses dengan kata lain nanti ini adalah menjadi penghubung antar pengguna juga dengan sistem. Nah, jadi fungsi utama show tools ini untuk menampilkan seluruh data beserta menu-menu nanti seperti ada ini tambah, menu, ubah, cari, urutkan, hapus, dan keluar. Dia secara keseluruhan kode ini bertujuan untuk mengatur interaksi pengguna melalui konsol, sehingga nanti pengguna bisa mengelola to-do dengan mudah tanpa harus berhubungan langsung dengan bagian penyimpanan atau logika programnya. Nah, nanti struktur ini yang membuat aplikasi menjadi lebih rapi karena tampilannya, logika, dan juga datanya itu dipisahkan dengan jelas. Lalu untuk ini ada fungsi, ada yang main ini sebenarnya adalah titik awal atau entry point kita nanti dari aplikasi Todo ini atau eh, di pada fungsi main ini. Nah, di sini nanti semua program tadi dirangkai agar bisa berjalan dengan satu kesatuan. Ya, nanti dia akan membuat objek to repository yang diatur sebagai i2do. Maka nanti dia bertugas menyimpan mengelola data dulunya. Lalu nanti objek repository itu akan diberikan kepada to do service melalui apa namanya konstruktor untuk memproses datanya. Nanti kalau misalnya udah dari situ nanti to do service ini akan diberikan lagi ke to do view sehingga nanti akan ditampilkan kepada pengguna. Nah, jadi secara keseluruhan sebenarnya rangkaian programnya adalah untuk membuat sebuah aplikasi to-do list berbasis konsol, di mana dia disusun dengan arsitektur terstruktur menggunakan pemisahan view, service, repository, entity. Sehingga nanti bagian yang memiliki peran yang jelas adalah entity untuk merepresentasikan datanya, repository untuk mengelola penyimpanan dan manipulasi datanya, service untuk melakukan untuk mengatur logika dan juga penghubung mengatur ya kalau Sirip dia mengatur logika dan juga penghubung antar pengguna dengan antar data juga tampilan. Jadi nanti dia agar ini semua bisa mudah dipahami secara fleksibel juga bisa juga dikembangkan lagi. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kita langsung kita run di sini. Nah,
Jadi bisa kita lakukan, misalnya kita tambah data, kita pilih yang satu. Tambah data gitu, misalkan tambahnya. Datanya itu misalnya makan. Makanya nanti kan ini ada daftar tujuan makan. Misalnya kita tambah lagi nih. Tambah lagi satu. Kita buat di binje, ya kan? Nah, nah binje lah. Oke, jadi kita, oh dari apa kita tadi, kita coba dia untuk yang namanya update data to-do-nya. Nah, update to-do. Oke, kita pilih dua. Itu dia yang mau ubah, itu binje. Nah, setelah kita pilih dua, binje. Ini gini, binje. Kita buat jadi Glenn. Nah, itu jadi Glenn. Apakah itu dia? Ya, oke. Maka nanti datanya ini bisa kita kan. Kita lihat tadi yang binji tadi itu udah dia berubah jadi Glenn, ya. Oke. Kita bisa search to do. Misalnya kita cek to do-nya. Misalnya kita Glenn pilih menu tiga. Kita cek to do misalnya Glenn. Nah, ini kan kita dapatkan ini. Nah, itu yang memiliki IT dulu dua. Misalnya kita lanjutkan lagi, sok to do, kita urutkan dia. Misalnya kita pilih yang empat. Kita misalnya pilih, urutkan ID. Oke, kita tekan yes. Nah, kan nanti dia kan mengurutkan yang ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau kita tekan aja X. Nah, jadi proses finish with exit code zero. So, jadi mungkin sekian presentasi untuk tugas praktikum pada minggu yang pertama ini. Jika saya memiliki kesalahan kata, mohon dimaafkan Pak. Terima kasih.